Teknologi Bimbingan Konseling dengan NIM 24010405. Di sini saya akan membuat podcast bersama dengan Ibu Ingrid Susanti dari lulusan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan membahas dengan tema pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja. Sebelumnya boleh bertanya Ibu, apa sih pentingnya menjaga kesehatan mental bagi anak remaja seperti kita? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kesehatan mental itu apa. Dan kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi mental seseorang yang berkaitan dengan emosi, ya, kemudian kejiwaan dan psikisnya, gitu ya. Nah, pentingnya kesehatan mental itu sendiri bagi remaja, yang pertama untuk emosinya, ya. Untuk emosinya sendiri, mereka itu remaja itu sendiri bisa mengelola emosinya dengan baik, ya. Kemudian untuk perform akademiknya, ya, dia mungkin bisa bisa memotivasi dirinya, ya, untuk bisa belajar lebih baik. Kemudian bisa dalam kemampuan belajarnya juga bisa semakin baik. Kemudian dari hubungan sosialnya, mungkin dia remaja itu bisa berbaur dengan teman sebayanya. Kemudian dalam pengembangan dirinya bisa membantu remaja itu dalam tumbuh kembangnya. Bagaimana cara penanganannya untuk anak remaja yang sudah terganggu masalah mental ini? Untuk penanganannya, selama remaja itu sudah terkena kesehatan mentalnya, ya, yang pertama mungkin banyak hal yang mungkin bisa dilakukan dari konselor itu sendiri. Yang pertama itu misalnya si anak itu atau remaja itu sudah terkena kesehatan mentalnya. Yang pertama mungkin satu bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, istirahat dengan baik, gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan, contohnya seperti olahraga, atau mungkin dia suka dengan kesenian apa, ya, seni musik, atau mungkin seni lukis, yang pokoknya yang dia suka lah. Atau mungkin dengan cara membaca, kalau dia suka baca. Kemudian yang terakhir mungkin bisa menjaga pola makannya dengan baik. Lalu apa saja dampak yang terjadi jika kesehatan mental anak remaja tidak diperhatikan? Dampak yang terjadi jika kesehatan mental anak itu tidak diperhatikan, yang pertama mungkin gangguan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Contohnya itu tadi, motivasi belajarnya menurun, ya, gangguan konsentrasi, ya, dalam belajar, dia susah untuk berkonsentrasi. Kemudian ada kerusakan hubungan sosial dengan teman sebayanya, ya. Kemudian juga gangguan dalam fisiknya dia sendiri, ya. Itu sih menurut. Lalu kenapa remaja sangat mudah mengalami stres, depresi dan sebagainya? Nah, kenapa remaja itu sekarang ini banyak sekali yang banyak anak yang stres atau depresi mungkin, ya. Yang pertama mungkin dari faktor hormonnya sendiri, dari si remaja itu sendiri, ya. Mungkin yang kedua dia punya trauma, ya, mungkin itu dari keluarganya, ya. Biasanya kan ada sebuah keluarga yang mungkin bapaknya KDRT, ya, atau mungkin dari temannya yang suka bullying, gitu ya. Kemudian masalah keluarga, ya, mungkin keluarganya ada yang broken home, kemudian jumlah saudaranya yang banyak dalam satu rumah, yang akhirnya dia itu merasa nggak betah di rumah, yang menyebabkan si anak itu mungkin meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan. Kemudian dalam bergaul juga bergaul dengan teman sebaya, kemudian dari medsos, ya, hubungan dengan media sosial yang mungkin akan mendapatkan
hasil yang negatif ya, biasanya kita suka nonton video-video yang gak baik nih ya, akhirnya itu yang bisa mempengaruhi psikis kita ya, sebagai remaja. Kemudian harga diri yang rendah ya, misalkan dalam akademisnya kita tuh rendah ya kan, kita nggak terlalu pinter-pinter amat nih ya. Kemudian ada juga teman yang mungkin suka membuli kita ya, makanya kalau kita suka dibully orang kan rasa kita kayak ada tekanan gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Baik, kan ibu sebagai ibu BK kan, peran konseling sekolah dalam mendukung kesehatan mental siswa itu bagaimana? Saya sendiri ya selama sudah berapa tahun ya saya ngajar di sini, mungkin sudah 14 tahun saya menjadi guru BK di sekolah ini. Peran saya di sini yang pertama mungkin penting untuk peserta didik ya, untuk terbiasa tentang mengetahui masalah pribadi mereka ya, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dengan adanya guru BK di sini ya, atau konselor sekolah di sini, siswa dapat merasakan kalau dia itu merasa didengar ya. Kalau misalkan nanti ada buka konseling nih, siswa datang ke sini yang menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka, kami dengarkan ya. Kita sebagai guru BK juga sebagai penyedia informasi juga ya, sebagai pendukung ya, pendukung dari individu sendiri. Kemudian ada fasilitas kelompok juga, kalau misalkan kita mau mengadakan bimbingan kelompok ya, kalau kita mau mengadakan atau menyelesaikan suatu topik yang berhubungan sendiri dengan siswa itu sendiri. Kemudian ada konsultasi dengan pihak terkait, kalau misalkan saya sendiri tidak bisa melaksanakan atau mungkin permasalahannya itu lebih berat ya, yang sekolah tidak bisa menangani ya, kita alih kasus, itu namanya alih kasus, yaitu nanti ke psikolog atau psikiater. Mungkin cukup sekian ibu pertanyaan dari saya. Sekian podcast dari saya dan Ibu Indri Susanti. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.